Psikologi komunikator adalah ketika seseorang komunikator berkomunikasi dengan komunikan yang berpengaruh tidak hanya apa yang ia katakan, tapi juga memerlukan penampilan. Artinya, dia tidak dapat menyuruh pendengar hanya memperhatikan apa yang ia katakan, namun pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan. Coba jelaskan konsep psikologi komunikator dan berikan contohnya. Dalam konsep psikologi komunikator, proses komunikasi sukses apabila berhasil menunjukkan skor credibility atau menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Menurut Hovland dan West, membagi etos terdiri dari dua unsur, yaitu keahlian dan dapat dipercaya. Untuk contoh keahlian yaitu seseorang yang memiliki keahlian di bidang pertanian, dan untuk contoh yang dapat dipercaya yaitu atasan dengan bawahan saling mempercayai sehingga menimbulkan suasana kerja yang nyaman dan setiap orang dapat bekerja dengan semangat tanpa saling mencurigai. Faktor-faktor komunikator. Yang pertama ada kredibilitas. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi ini terkandung dua hal. Yang pertama, kredibilitas adalah persepsi komunikasi, jadi tidak inherent dalam diri komunikator. Yang kedua itu kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya akan kita sebut sebagai komponen-komponen kredibilitas. Dua komponen kredibilitas yang paling penting ialah yang pertama itu adalah keahlian dan kepercayaan. Keahlian adalah kesan yang dibentuk komunikasi tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan. Yang kedua itu ada atraksi. Atraksi fisik menyebabkan komunikator menarik, dan karena menarik ia memiliki daya persuasif. Tetapi kita juga tertarik kepada seseorang karena adanya beberapa kesamaannya dengan kita. Kalau begitu, apakah komunikasi akan lebih mudah menerima pesan komunikator bila ia memandang ada banyak kesamaan di antara keduanya? Benar kata Everett dan M. Rogers. Setelah meninjau banyak penelitian komunikasi, ia membedakan antara kondisi homopili dan heterapili. Yang ketiga itu ada kekuasaan. Kekuasaan dalam kerangka teori Kelman, kekuasaan adalah kemampuan menimbulkan ketundukan seperti kredibilitas dan atraksi. Ketundukan timbul dari interaksi antara komunikator dan komunikatif. Bagaimana definisi psikologi pesan menurut kamu? Boleh kamu jelaskan pada saya? Psikologi pesan terdapat konsep yang berupa teknik pengendalian perilaku orang lain disebut bahasa. Bahasa adalah pesan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang disebut linguistik. Menurut Riswandi, bahasa merupakan seperangkat kata yang disusun secara berstruktur sehingga menjadi suatu kalimat yang mengandung makna. Setiap manusia mengucapkan kata-kata atau kalimat dengan cara-cara tertentu untuk mengendalikan perilaku orang lain, dan setiap manusia memiliki caranya masing-masing. Misalnya, seorang anak berteriak "ayah", kemudian menggerakkan seorang laki-laki mendekat kepadanya. Manusia juga menyampaikan pesan dengan cara-cara lain selain dengan bahasa, misalnya bahasa isyarat yang disebut dengan pesan ekstralinguistik. Pesan merupakan salah satu unsur yang penting dalam berkomunikasi, sehingga makna dari pesan itu sendiri memperlancar interaksi sosial antar manusia. Sementara tujuan dari komunikasi akan tercapai bila makna pesan yang disampaikan komunikator sama maknanya dengan yang tersampaikan oleh komunikan. Pesan disampaikan melalui dua bentuk, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Menurut kamu, apa sih sebenarnya pesan verbal itu? Dan coba jelaskan secara pemahaman kamu. Pesan verbal atau yang biasa kita sebut linguistik adalah pesan yang digunakan dalam komunikasi menggunakan bahasa sebagai medianya, di mana pesan ini ditransmisikan melalui kombinasi bunyi-bunyi bahasa dan digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan maksud yang diinginkan oleh si komunikator. Dengan kata lain, pesan verbal adalah pesan yang diungkapkan melalui bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai media penyimpanan pesan, ide, dan informasi. Bahasa dapat memecahkan persoalan dan menarik kesimpulan, di mana bahasa memungkinkan kita untuk mengkode peristiwa,
dan objek dalam bentuk kata-kata. Dengan bahasa, kita dapat mengabstraksikan pengalaman kita dan mengkomunikasikan pikiran kita kepada orang lain yang menerima pemikiran kita tersebut. Di mana psikologi linguistik ini adalah psikologi yang mempelajari bagaimana maksud komunikator diubah menjadi pesan dalam lambang yang diterima secara kultural dan bagaimana sinyal ini diubah menjadi penafsiran komunikan. Bagaimana sih definisi pesan verbal tersebut yang coba kamu jelaskan? Ada dua cara untuk menafsirkan pesan linguistik ini, di mana yang pertama adalah definisi fungsional. Nah, definisi ini melihat bahasa dari segi fungsinya, di mana bahasa dapat diartikan atau sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan bahasa. Dan yang kedua ada definisi formal, di mana definisi ini menyatakan bahwa bahasa merupakan semua kalimat yang terbayangkan dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Tata bahasa ini meliputi 3 unsur, yaitu fonologi atau bunyi-bunyi dalam bahasa, sintaksis atau cara pembentukan kalimat, dan sistematik atau arti kata dalam kata. Dalam pesan verbal ada beberapa teori yang dikemukakan. Coba Anda jelaskan teori-teori siapa saja. Jadi dalam pesan verbal itu terdapat teori yang terdapat 3 teori yang dikembangkan oleh beberapa tokoh dalam menjelaskan bagaimana cara orang belajar berbahasa. Yang pertama itu ada operant conditioning, yang mana teori ini dikembangkan oleh ahli psikologi behavioristik yang itu B.F. Skinner, yang mana teorinya menekankan unsur rangsangan stimulus yang datang dari luar atau dikenal dengan teori SR. Teorinya menyatakan bahwasanya jika suatu organisme dirangsang oleh stimuli dari luar, maka ia akan cenderung bereaksi. Dalam konteks belajar berbahasa, seorang anak dapat mengetahui bahasa karena diajarkan oleh orang tuanya. Selain dari itu, ia meniru apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kedua ada teori kognitif. Teori ini dikembangkan oleh psikologi kognitif Noam Chomsky, yang mana teorinya menekankan kompetensi bahasa pada manusia lebih dari apa yang dia tampilkan. Misal, bahasa memiliki korelasi dengan pikiran. Karena itu, ia mengatakan bahwasanya kemampuan bahasa yang ada pada manusia itu dapat dari pembawaan lahir. Nah, pendapat ini juga didukung oleh Lambert, di mana bahwasanya seorang anak manusia, bagaimanapun dia diisolasi, ia tetap memiliki potensi untuk bisa berbahasa. Nah, yang ketiga ada mediating theory. Teori ini dikembangkan oleh Charles Osgood, yang mana ia merupakan seorang ahli psikologi behavioristik, dan teorinya menekankan bahwasanya manusia dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, ia tidak hanya bereaksi terhadap stimuli yang ada dari luar, tetapi dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. Ia memberikan contoh seperti bayi yang ketika ia lapar, ia menyentakkan tangan kakinya sehingga untuk memberi isyarat kepada ibunya untuk menyampaikan bahwasanya dia itu lapar. Coba jelaskan apa itu pesan verbal dan fungsinya. Pesan nonverbal yaitu pesan yang menggunakan isyarat sebagai media komunikasi. Komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal. Nah, kita juga dapat mengemukakan fungsi pesan nonverbal itu 5 diantaranya. Yang pertama itu ada repetisi, kedua itu ada substitusi, ketiga itu ada kontradiksi, keempat itu ada komplement, kelima itu ada aksentuasi. Coba kamu jelaskan 5 klasifikasi dari pesan nonverbal. Menurut Dukan, pesan verbal diklasifikasikan menjadi 5, yaitu pesan kinestetik, di mana pesan ini disampaikan melalui gerakan tubuh. Kedua, pesan prosemik, yaitu pesan yang melalui pengaturan jarak dan ruang. Ketiga itu ada pesan artifaktual, yaitu pesan melalui penampilan tubuh dan penyampaian perasaan. Keempat itu ada pesan paralinguistik, yaitu berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Kelima yaitu pesan sentuhan, di mana pesan ini
dilakukan melalui sentuhan kulit. Nah, ada tambahan satu di antara kelima itu, yaitu pesan bau-bau atau pesan yang disampaikan melalui penciuman. Jadi coba kamu jelaskan 5 klasifikasi dari pesan nonverbal. Dalam pesan nonverbal juga dikenal dengan istilah parabahasa. Parabahasa atau vokalika. Mengacu pada aspek-aspek suara selain pengucapan yang dapat dipahami. Misalnya, kecepatan berbicara, nada tinggi rendahnya, intonasi atau volume, suara, dialek, suara terputus-putus, suara gemetar, desahan, dan sebagainya. Apa itu organisasi pesan? Organisasi pesan adalah pesan yang memiliki struktur lengkap, mulai dari pesan induktif, deduktif, kronologis, spasial, topikal, dan psikologis. Coba kamu sebutkan apa saja cara menyusun pesan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, cara-cara menyusun pesan mengikuti pola sebagai berikut. Yang pertama ada deduktif, yaitu gagasan utama yang menjelaskan dengan keterangan penunjang, penyimpulan, dan bukti. Yang kedua ada induktif, yaitu pesan yang disampaikan dengan mengemukakan rincian yang dapat menarik kesimpulan. Yang ketiga ada kronologis, yaitu pesan yang disusun berdasarkan urutan waktu yang terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada logis, pesan yang disusun berdasarkan sebab ke akibat atau sebaliknya. Selanjutnya ada spasial, pesan yang disusun berdasarkan tempat. Kemudian ada topikal, pesan yang disusun berdasarkan pembicara, klasifikasinya dari yang penting kepada yang terpenting, dari yang mudah kepada yang sukar, dari yang dikenal kepada yang asing. Apa sih imbauan pesan itu? Coba kamu jelaskan. Imbauan pesan merupakan pesan yang disampaikan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga pesan yang dibuat harus menyentuh motif yang menggerakkan atau mendorong perilaku. Terdiri dari apa saja imbauan pesan tersebut? Secara psikologis menghimbau khayalak untuk menerima dan melaksanakan gagasan-gagasan itu. Imbauan pesan terdiri dari imbauan rasional, artinya meyakinkan orang lain dengan pendekatan logis atau penyajian bukti-bukti. Yang kedua ada imbauan emosional, biasanya menggunakan bahasa yang menyentuh emosi komunikan dari pengalaman sebelumnya. Kemudian ada imbauan takut, biasanya menggunakan pesan yang mencemaskan, mengancam atau meresahkan. Kemudian ada imbauan ganjaran pesan yang biasanya menggunakan rujukan yang menjanjikan komunikan sesuatu yang diperlukan atau yang diinginkan. Kemudian ada imbauan motivasi, pesan yang menggunakan imbauan motif yang menyentuh kondisi intern dalam diri manusia.